itu datang tuh? Ini Sirien. Sirien. Jadi di bangsa ini itu Sirien ini. Iya. Jadi masih aki. Sebuah makam entah nama di Desa Mangunjaya, Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, punya banyak cerita. Makam yang ramai disambangi para pengalap berkah ini terasa unik karena dikelilingi pohon waregu. Tidak jelas siapa yang menanam pohon. Pasti tidak ada satupun warga berani memangkas pohon ini. Adanya makam-makam lain yang berserakan menambah mistis suasana. Apalagi berkembang cerita tentang penampakan cahaya dan sosok harimau di sekitar makam. Ada misteri apa di makam ini? Pemirsa, di Desa Mangunjaya, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, ada sebuah makam yang dikeramatkan oleh para warga. Makam ini pun banyak didatangi oleh banyak orang, tetapi tidak ada yang tahu makam siapakah ini sebenarnya. Di samping saya sudah ada Bapak Mimin. Assalamualaikum Bapak. Selamat malam Pak. Pak, ini saya mau nanya nih Pak, ini kan katanya makam ini dikeramatkan, tapi tidak ada yang tahu sebenarnya makam ini sudah ada sejak kapan sih Pak? Tahu. Sewaktu kakek saya masih ada juga sudah ada ini makam. Tapi tahu itu makam dari mana asalnya itu. Jadi seluruh masyarakat ini, apalagi orang yang baru, orang lama juga seperti yang udah meninggal, nggak tahu ini asal usulnya makam asalnya dari mana. Makam siapapun mereka tidak ada yang tahu ya Pak. Tidak ada. Terus Pak, tapi kenapa sampai bisa dikeramatkan gitu Pak makam ini Pak? Oh, karena nggak ada yang berani. Kenapa nggak berani Pak? Katanya di sini kan dulu gitu, kata kakek yang sudah nggak ada, itu udah pada mati. Dia katanya di sini kan banyak selalu angker gitu lah. Angker. Ya. Tapi Bapak sendiri selama jadi warga tempat ini apakah memang tempat ini angker gitu Pak, atau mungkin? Kalau dulu waktunya kan masih agak banyak itunya rimbun-rimbun gitu ya, kayak ginian aja gitu ya. Jadi terlalu disebut sangat gitu, itu disebut angker itu nggak ada yang berani. Tapi kenapa Pak hanya makam ini saja yang di belakang yang dikelilingi banyak pohon dan tidak dirapihkan gitu Pak seperti yang lain? Karena justru itu bapak juga kan ya kurang berani gitu lah. Karena kalau sejinya, kalau dari sini taruhnya atau orang-orang gaibnya itu ya menuduh misalnya seorang misalnya siapa saja, mungkin ada yang berani mengurus gitu. Tapi mungkin Pak, pernahkah ada penampakan atau sosok-sosok makhluk yang sering terlihat di daerah ini Pak? Suka ada cahaya-cahaya begitu di sini, seperti baterai gitu ya, tapi besar. Tak tahu itu cahaya itu tahu apa sih? Yang sebenarnya apakah berupa jimat-jimat gitu kan, bisa disebut kategorikan gitu ya. Tahu apa itu Bapak juga nggak tahu ya. Terima kasih banyak Pak Mimin atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Juju, ini kita sudah ada di sini. Iya. Pertama, apa yang akan kita lakukan Mbak? Pertama kita akan menguak misteri ini, siapa nama beliau, begitu melalui mediumisasi rupanya supaya jelas. Nanti yang akan mengungkapkan adalah mereka ya. Tapi menurut Abah sendiri di tempat ini bagaimana sih Mbak auranya? Gitu? Auranya ya lumayan, yang utamanya yang sesepuh ini ya, tapi nggak terlalu keras gitu. Paling hanya sekedar kesemutan aja kalau di transfer gitu. Coba Pak, saya mau merasakan, bisa ya Mbak ya? Oh boleh. Bagus. Sekarang yuk, silakan Mbak. Rasa hangat.
seperti ke semut. Sedikit, sangat tipis banget rasanya. Iya, karena di sini auranya nggak terlalu berat gitu. Tapi Pak, tadi sebentang banget ada yang wajah yang mau nengok-nengok dari ujung semak-semak sana. Tapi sebentar banget itu, Ya, Pak. nengok doang. Gitu aku memohon permisi karena dia mau meninggalkan. Gitu. Tapi memang kalau dari tempat ini pusat auranya memang di makam ini atau memang Cuma dari di sekitar? sini aja gitu, ada aura yang lainnya dari arwah-arwah gitu juga nggak terlalu berat ya. Gitu. Paling kalau yang ada pun yang suka isu mungkin datangnya dari sebelah sana gitu. Oke. Ya. Ya. Langsung proses mediumisasi aja, Ya. Bah ya. Yuk, silakan, Bah. Allah. Sekarang waktunya mediumisasi. Al-Kubur Wala alihi wasallam. Allah. Assalamualaikum. Ini dengan siapa yang sedang bicara? Karena saya Siapa? Namina saya. Siapa namanya? Yang Abdul sudah lama ada di sini? Tahun Biasanya apa saja yang lakukan di sini? kurang kecil-kecilnya. Tapi mah lain punya tolna. Apakah makhluk-makhluk di tempat ini mungkin suka mengganggu warga sekitar atau mungkin orang-orang yang lewat gitu? Tak menjelma naan sobra pasti diganggu. Gangguan ini kayak gimana yang dilakukan? Model ditoel, model disuruhkan. Biasanya siapa yang melakukan hal itu? Kayak gitu. Siapa? Pertama, nenek-nenek. Nenek-nenek. Apakah hanya makhluk itu saja yang suka mengganggu atau mungkin banyak makhluk-makhluk lain yang suka mengganggu juga? Ya, budak dua suka ganggu teh. Itu gelamat. Tepatnya mereka berada di mana? Peti-peti. Terus saya juga dapat kabar bahwa katanya dahulu di tempat ini suka ada terlihat seperti cahaya besar sekali. Itu apa ya? Anda kan mungkin ratusan tahun pasti tahu itu apa gitu. Apakah memang penampakan dari sebangsa Anda atau mungkin memang itu center dari seseorang gitu? Tak penampakan Penampakan apa itu yang menyerupai? makhluk gaib. Emangnya di tempat ini makhluk-makhluk gaib ini suka menampakkan diri sebagai apa aja sih? Kayak sepotong. Sepotong. Beteng kahanap. Terus? Kayak penampakan hulu hungkul. Terus? Kayak penampakan lengan. Kayak cakap tunggu. Tapi biasanya kalau menampakkan diri kepada warga yang biasa dilihat itu apa? Tak disangka, sudah ada mediator tak sadarkan diri. Siapa itu? Cicingnya itu. Siapa? Nanti. Mau apa dia? Assalamualaikum. Tetap di dua dunia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita teh kayak mama ngobrol cek jelemah. Mau ngobrol. Dia aja kesini aja. Kita ngobrol. Panggil deh. Kalau Anda kenal sama makhluk itu? Ya. Dipanggil aja kalau kenal. Panggil aja nggak apa-apa. Ngobrol di sini kita rame-rame. Bareng-bareng. Emang biasanya yang kuntilanak itu lakukan tuh apa sih? Hah? Tangan sepadan gue tanya Dia? Dia ngeganggunya gimana? Pamarnya ya nanti di tempat pun. Assalamualaikum. Ayang, makhluk ini tak dapat memberikan informasi. Terpaksa mediator disadarkan. Karena sok aya non aya berita di masyarakat aya bokor emas cenah. Jadi teh. Karena itu teh. Pokok emas katanya. Ternyata apa itu? Aman ketemuan kita teh. Curi jarian.
menyebutkan jelema itu jangan kebenaran mana. Tiba-tiba, Allah Akbar. Siapa lagi itu? Ayah naon mana? Ayah dia. Anda siapa? Aing budak hidung, mau ngajedog didinya. Mau apa yang Anda tiba-tiba masuk kayak gini? Ya naon Terus ini Naon maksudnya nyusul ka dia yang ulin we atuh. Saya ingin tahu deh, bangsa-bangsa jin itu mainnya seperti apa sih? Santai aja, nggak usah. Amu orang ngarengkeun dia pemerintah kita tahan apa saluhureun teh nya. Teman ngobrol di dia. Karena perjalanan. Memangnya Anda udah sejak kapan di sini? Belum lama. Asal kajar dulu ya. Baru satu aja. Memang asalnya Anda dari mana? Wabarakatuh. saat kami ingin menggali informasi, makhluk ini malah memanjat pohon. Aku tidak tahu. Tiba-tiba pemirsa mediator ini naik ke atas pohon. Turun aja ya, bahaya loh. Anda membahayakan tubuh itu loh. Turun aja, mendingan kita ngobrol di bawah. Ngobrol di bawah aja, ngobrol baik-baik ya. Kali ya. Baik ya. Kalau saya tahu, Abah. Pas. Turun. Ya, turun. Anda kenapa nih tiba-tiba datang terus lari sana sini naik-naik, mau apa sebenarnya? Aing mah sedih. Sedih kenapa? Belah dulu aing oban di dieu. Oh, dibunuh. Lebih paicenan ka dieu nya. Anda bisa ceritain nggak yang tentang saudara-saudara Anda dahulunya dibunuh-bunuh tuh gara-gara kenapa? Kenapa? Beta sedih. Saya mau nanya satu, Anda kan sudah lama di sini, Anda tahu nggak itu ada makam yang memang katanya dikeramatkan? Itu satu makam di sana? Aya eta berarti nya. Itu Anda tahu itu makam siapa? Eta mah saureun urang. Tapi Anda tahu memang itu makam siapa gitu? Enggak. Tak lama, mediator sadar. Kami melanjutkan interaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh? Mau nanya-nanya? Iya. Nanya naon? Katanya ini suka mengganggu ya? Toh. Enggak. Toh cek saha ngaganggu. Tadi ada tuh makhluk yang ngomong katanya ini suka ngeganggu sama anak kecil, sama Kunti. Ah, bohong eta malah. Bohong. Duduk sini. Terus apa yang biasa Nini lakukan apa di sini? Ah, Nini mah ieu we ngurus ieu sa tempat ieu nya. Tuh ada saung di situ. Itu ada tuh. Memangnya kalau di dunia jin sana, bangsa Anda sana, tempat ini seperti apa sih? Wah, sama. Bagusan kena tempat itu. Bisa Kalau di sini, wah. bagusnya di mana? Bisa Nini ceritain? Adem ya. Tapi kalau dulu ya, kalau Nini lagi apa itu? Wah, ngeri. Aduh, ayah. Ngerinya kenapa nih? Dulu ngerinya kenapa nih? Ini ya. Itu ditembak. Aduh. Siapa yang ditembak? Iya, tadi coba cerita jangan sepotong-sepotong atuh nih biar informasinya lengkap yang didapat. Pada jelas ditembakna, anu nembakna teh. Wah,
lantaran eta teh baheula geus arapaleun sabenerna. Kok jadi makan ini? Makan apa tuh nih? Rumput. Lagi ngalemat Bukan siri ya. Nyiri. Memangnya di dunia bangsa jin juga ada bisa nyiri ya? Agak. Ini enggak pernah ada yang kasih ya. Oh, dia hadiahan gitu. Terus dari mana dong? Ini nyiri dari mana? Dapat nyirinya? Cai sendiri ya. Hah? Cai sendiri. Tapi kan yang ini makan itu bukan siri, itu daun semak-semak siri nih. Masih ada ya. Siri. Jadi di bangsa ini itu siri ya? Nyiri ya? Iya. Kasih masaki tuh. Emang ini nama siapa nih nama ini? Ya, saat namanya. Nyonya Aisyah. Hah? Nyonya Aisyah. Aisyah? Aisyah? Kan nama kayak manusia nih. Aisyah. Jadi ini ceritanya Nini tuh korban yang pernah ditembak. Diam lu. Nanti saya. Dur. Ini ya. Terus dibuang di sini. Itu kalau saya boleh tahu dulu ini kenapa sampai akhirnya bisa didor gitu nih? Itu zaman apa ya? Okade ya? Okade. Okade? Okade apa? Okade itu apa? Bola. Tentara bantuan zaman Okade itu zaman Jepangnya. Zaman Jepang, zaman Belanda. Zaman itu ya zaman dulu galunggung, pagar pitis ya. Itu ini lagi apa ya? Sana sama si Aki. Lagi duduk. Bah, dikeluarin aja, Bah. Suruh pulang aja nih ininya. Makasih ya nih. Pulang ya nih. Tawanya. Jangan tawa. Jangan lah. Malu. Malu kenapa emang? Ya, terusnya. Aneh-aneh. Ya. Waktunya mediator sadar. Masih butuh informasi, mediasi berlanjut lagi. Tetap di Dua Dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jenengan Jaga kelana di sini. Tempat yang sangat sakral jauh. Kenapa bisa dibilang sakral? Banyak korban yang dibuang di sini dibuang oleh siapa itu? oleh para penjajah Jepang dan Oh, jadi Belanda. ratusan tahun ya ini ya. Bukan nih kalau ke zaman penjajahan kan banyak orang yang suruh kerja, terus akhirnya karena nggak mau kerja atau lewat kerjanya akhirnya mereka dicambuk dibunuh, kayak gitu? Seperti itulah. Zaman Romusa punya. Ada nama Romusa gitu. Kerja paksa, mau kerja dibunuh. Terus sampai akhirnya tempat ini dijadikan, dulunya sempat jadi, tapi tempat ini kan sempat jadi pemakaman umum warga-warga sekitar sini ya. Akhir-akhir ini itu gimana asal usulnya? Setelah jadi proses apa setelah putus ini tertimbun dan dataran yang agak tinggi. Ada salah satu orang tua yang terbawa di pemakaman. Maka dia jadikan diteruskan lagi untuk menjadi pemakaman. Jadi gara-gara ada bencana alam, gunung meletus itu, galunggung ya? Galunggung ya. Jadi Galunggung tertimbun meletus. oleh pasir Galunggung. Anda kan sudah sangat lama di sini. Bahkan Anda tahu zaman dulu kerajaan, zaman penjajahan. Saya sangat ingin tahu niat kami juga datang ke sini ingin mencari tahu tentang makam yang ada di sana. Makam yang dikeramatkan, tapi tidak ada yang tahu bahkan itu makam siapa. Kapan makam itu ada di sini? Anda tahu makam siapa itu? Tapi Anda tahu makam siapakah itu? Siapa beliau yang dimakamkan di situ? Akan kamu siapa-siapa. Bisanya kamu mau tahu itu barang-barang aku. Barang-barang itu seperti apa sih? Membantu kita dalam peperangan. Boleh kasih tahu contohnya apa? Seperti pusaka keris, hujan,
ujung tombak Anton dan lain sebagainya. Allah untuk yang ikhlas. Ya nggak apa-apa. Jadi saya hanya menekankan sekali lagi bahwa itu bukan makam, tidak ada jenazah di dalamnya kan? Lalu kabar katanya yang ada pohon apa Pak? Wargu itu gimana? Apakah itu juga ditanam saat Anda semua menanam makam itu? Itu sebenarnya atau tetangga. Tetangga untuk mengasih ciri makhluk kita seperti makhluk manusia. Terus itu saya ingin tahu dahulunya leluhur-leluhur itu melakukan hal itu untuk apa sih? Pusaka ditanam sampai akhirnya dibikin seperti makam itu apa tujuannya? Energi alam semesta agar kita selalu terjaga dari bahaya. Maksudnya bisa menyeimbangkan? Bahaya bencana karena alam semesta pun berkeseimbangan. Apa gunanya menyeimbangkan itu? Bagaimana maksud Anda? Untuk memanjangkan umur dunia ini. Untuk menyelamatkan umat-umat kita, memberi kesempatan untuk bertobat. Kenapa sebuah pusaka itu bisa Anda bilang memperpanjang umur dunia gitu? Bukannya semua memang sudah ada takdirnya sama Allah, dijalankan sama Allah? Betul. Secara hakikat kita sendiri takdir yang menentukan. Kita sendiri yang punya peran dalam takdir itu. Perannya menurut Anda perannya seperti apa? Perannya adalah berbuat baik sebagaimana kita manusia, sebagaimana kita makhluk Allah, manusia yang paling sempurna tingkatannya. Mohon pahitun hatur nuhun tanah kesubihanana punten Pak sagaduka sananganana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kalau nyelira. Akhirnya media tersadar. Ya, Abah, selama ini kan informasi yang warga ketahui bahwa ini adalah sebuah makam. Tapi setelah proses mediumisasi kita dikasih informasi bahwa ini sebenarnya makam gitu Pak. Tidak ada jenazah, bahkan hanya sebuah benda-benda pusaka. Itu apakah kita harus percaya informasinya begitu saja atau bagaimana, Bah? Memang seperti yang Allah perhatikan pada saya, yang di dalam pagar itu pohon waragu yang diterapkan hanya beberapa pusaka, di antaranya ada sebuah batu dan juga sebuah keris yang dipakai warna kuning sepanjang ini gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya seseorang yang dimakamkan di tempat tersebut gitu ya. Seperti kata media itu juga kan tadi yang bilang mereka suka mengganggu kalau orang-orang lewat sembarangan gitu. Sebenarnya sih kayak gimana, Bang? Pada umumnya ya, kita sebagai manusia kalau mau masuk ke hutan atau ke tempat yang dibilang angker atau enggak, kita sebagai muslim atau non muslim juga bisa bilang permisi. Apalagi kalau seorang muslim minimal baca bismillah, andaikan ada lihat kuburan ya salam kepada kuburan tersebut gitu. Ya, Bah, dari hasil keseluruhan mediumisasi apa kesimpulan yang bisa didapatkan? Kesimpulan yang didapat dari hasil media tersebut, ya utamanya kita harus menjaga alam ini, diurus secara benar. Terus kalau memang ini setelah kita ketahui ada makom para perbanjajahan, anggap aja sebagai pejuang, tolong supaya dirawat juga gitu ya. Kalaupun dia sudah meninggal, tetap ada hasil perjuangan perbanjajahan sambil ditanamin, akhirnya ini tanah juga dapat menghasilkan kepada yang tersebut, dan makom yang di sini juga akan terpelihara mungkin. Saya akan terjaga dari niat orang yang mau mengambil barang yang ada dalam makom tersebut ya. Terima kasih banyak Bang Jojo atas penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.